Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Hendra Sobarna, channel yang mengupas tentang alur cerita dari berbagai film, baik Indonesia ataupun mancanegara. Nah, kali ini gue akan ngebahas salah satu film Indonesia yang berjudul Tarung Sarung. Ya, kalau seperti yang kita tahu ya, film-film Indonesia itu pasti ada drama-drama percintaan. Tapi di film yang berjudul Tarung Sarung ini bukan hanya drama percintaan saja, tapi menyajikan juga unsur kebudayaan yang sangat kental di Indonesia. Kalau gitu kita langsung simak aja ya ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu jangan lupa di klik tombol subscribe, like, komen, serta bagikan jika dirasa video ini bermanfaat. Jangan lupa loncengnya juga diaktifkan ya, biar kalian juga menjadi orang yang pertama mendapatkan notif dari channelnya Hendra Sobarna. Film ini diawali dengan dua orang laki-laki yang bertarung di bawah bukit. Namun sebenarnya film ini bukan hanya menceritakan satu kisah, yaitu pertarungan saja. Namun di sini di film Tarung Sarung adalah menceritakan seorang pria muda yang terlahir dari orang kaya dan dia sangat manja. Namun di pertengahan perjalanan hidupnya dia menemukan sesuatu yang harus diperjuangkan ketika ia jatuh cinta kepada seorang aktivis lingkungan yang memprotes bisnis keluarganya. Nah, film Tarung Sarung ini bergenre film Indonesia laga dan petualangan, dan juga menceritakan film seni bela diri, dan yang pastinya adalah drama percintaan juga gitu. Nah, film ini memberikan kita memberikan kita inspirasi emosional, seru dan banyak lagi, karena di film ini juga disusupi bumbu-bumbu kebudayaan yang ada di Indonesia gitu. Nanti gue akan ceritakan beberapa yang ada di film ini yang sempat dimention oleh artisnya gitu. Nah, di film Tarung Sarung ini juga menggait beberapa artis baru, di antaranya ada Panji Joni, yaitu peran utamanya. Terus ada Yayan Ruhian, aktor laga Indonesia. Ada Mezura, Kemal Faruk, Imelda Terina, dan Surya Saputra. Film Tarung Sarung ini memang belum tayang di bioskop, karena mungkin situasi saat ini yang belum memungkinkan untuk bioskop beroperasi kembali. Namun kalian atau teman-teman bisa menikmati film Tarung Sarung ini di layanan streaming Netflix, karena film Tarung Sarung sudah tayang per tanggal 31 Desember 2020. Maaf ya kalau ngomongnya agak ribet gitu. Nah, film yang mengangkat konflik asmara dan budaya lokal asal Makassar ini digarap oleh sutradara Arsy Hekageri. Nah, film Tarung Sarung mengikuti kisah Denny. Denny ini adalah pemeran utama yang diperankan oleh Panji Joni, pemuda asal Jakarta yang berasal dari keluarga yang kaya raya. Nah, Denny adalah anak dari pemilik Russo Corporation, pengusaha properti terbesar di Indonesia. Ia menjalani kehidupan bergelimang materi sejak kecil hingga membuatnya kehilangan kepercayaan akan keberadaan Tuhan. Nah, suatu ketika Denny itu diminta untuk pulang ke kampung halaman ibunya, karena ibunya si Denny ini adalah orang asli Makassar gitu. Nah, si Denny ini disuruh pulang kampung ke kampung halaman ibunya itu di Makassar guna untuk mengurus bisnis di sana. Jadi dia itu punya cabang bisnis gitu loh di Makassar itu. Nah, keberadaan Denny di Makassar perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup, terutama ketika ia bertemu dengan dan jatuh cinta kepada Tenri. Nah, Tenri ini diperankan oleh Mezura. Nah, Tenri adalah seorang gadis cantik asli Makassar yang juga seorang aktivis lingkungan. Nah, ketika Denny sedang berada di Makassar, Denny itu diam-diam dia jatuh cinta kepada si Tenri. Nah, berbagai cara itu untuk mendekati si Tenri. Nah, Denny berusaha mendekati si Tenri nih ya, namun memilih menyembunyikan latar belakang keluarga. Pasalnya, si Tenri ini membenci Russo Corporation yang dinilai sebagai perusahaan kapitalis dan perusak lingkungan. Nah, hubungan asmara mereka juga terhalang ketika ada pemuda asal Makassar bernama Sanrego yang diperankan oleh Kemal Faruk yang juga menyukai Tenri. Tak hanya sekedar suka, tapi Sanrego juga memaksa Tenri menerima pinangannya. Mengetahui ada pria lain yang juga menyukai Tenri, Sanrego lantas menantang Denny untuk bertanding dalam turnamen Tarung Sarung.
Nah, dari pertandingan atau turnamen tarung sarung itu nanti pemenangnya inilah yang nantinya akan bisa meminang si Tenri tersebut. Nah, yang mesti kita ketahui nih bahwa tarung sarung adalah turnamen bela diri yang diadopsi dari tradisi dan budaya suku Bugis di Makassar. Tradisi tarung sarung dulu kerap digunakan untuk menyelesaikan konflik antara dua orang yang tengah bermasalah. Jadi ada dua orang yang sedang bermasalah gitu. Nah, menyadari dirinya tidak pandai bertarung, si Denny ini nih kemudian menemui Pak Khalid. Nah, Pak Khalid ini yang diperankan oleh Yayan Ruhian, seorang penjaga masjid yang juga ahli bela diri untuk melatihnya. Nah, di sepanjang jalan cerita film ini atau film tarung sarung ini, si Sanrego kan dia membenci si Denny karena si Denny juga menyukai si Tenri. Nah, si Sanrego ini menjuluki si Denny ini dengan sebutan Calabai. Nah, nanti gue akan jelaskan apa itu sih Calabai. Calabai yang dimaksud Sanrego itu, atau kenapa ada bahasa Calabai, karena ini kan ngebahas tentang Makassar ya, karena di daerah Makassar itu ada gender ketiga yang diterima oleh masyarakat gitu. Di situ ada bukan hanya ada Calabai, tapi ada bisu dan ada juga calalai. Nanti gue akan jelaskan apa itu Calabai, bisu dan calalai tersebut itu. Yang pertama itu ada bisu. Nah, bisu ini bagi masyarakat Bugis, bisu dianggap sebagai figur spiritual vital yang menghubungkan manusia dengan dewa. Karena itulah bisu merupakan kombinasi dari dua gender. Untuk menjadi seorang bisu, jika ia lahir sebagai dengan jenis kelamin laki-laki, maka ia memiliki gender pribadi. Perempuan begitu juga sebaliknya. Kombinasi ini merujuk pada makna filosofis yang dianut oleh masyarakat Bugis kuno yang mengacu pada nama naskah klasik La Galigo atau I La Galigo, memuat makna simbolik di mana ikon manusia sempurna sekaligus penyelamat masyarakat didahului dengan simbol perempuan, baru kemudian simbol laki-laki. Secara harfiah, ungkapan tersebut berarti manusia sempurna adalah manusia yang memiliki unsur keperempuanan dan kelaki-lakian secara seimbang dan adil. Peran bisu ini menjadikannya sebagai orang yang memiliki bahasanya sendiri, yang juga diyakini sebagai bahasa orang-orang langit. Bahkan di masa lalu, ketika masih berbentuk kerajaan, bisu kerap diberikan kepercayaan oleh raja untuk menjaga dan melindungi Arajang. Arajang itu kayak pusaka kerajaan